di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sumur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus memimpinku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau telah memagari dan melindungi kami dalam istirahat kami. Lewat malam yang baru berlalu, Engkau telah memberi kami hari yang baru, hidup yang baru, kesehatan yang sempurna yang kami jalani pada hari ini. Suci dan kuduskan kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Berilah kami hikmat untuk menjalani hidup ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus dicurahkan kepada kita melalui kesatuan yang indah di dalam Roh Kudus yang menuntun kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama membaca Alkitab firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah tema yang berkata, perbuatan baik adalah bukti iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman dan perbuatan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memperlengkapi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian juga sebaliknya, perbuatan tanpa disertai dengan iman juga tidak ada artinya. Dalam Alkitab, kita sebagai firman Tuhan yang kita imani,
Iman yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan itu harus disertai dengan perbuatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa iman dan perbuatan itu harus berjalan bersama-sama di dalam tindakan dan perbuatan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, perilaku yang baik tidak dapat menyelamatkan kita. Seorang pemuda yang kaya raya pernah berkata kepada Tuhan Yesus bahwa ia telah mematuhi hukum Taurat sejak masa mudanya. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, hanya satu kekuranganmu. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hanya satu kekuranganmu, di dalam ayat ini adalah berbicara tentang dua perkara di dalam kehidupan anak muda ini. Yang pertama, anak muda ini belum hidup di dalam pertobatan. Lalu yang kedua, anak muda ini tidak pernah berbelas kasihan kepada orang-orang yang layak menerimanya daripadanya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memandang anak muda ini dan menaruh belas kasihan kepadanya, karena ia masih terikat dengan keangkuhan dan kesombongan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus mau agar anak muda ini percaya kepadanya sebagai Tuhan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus memberi perintah kepadanya, pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Tuhan Yesus memberi kesempatan bagi dia untuk menjadi berkat kepada orang-orang miskin. Jikalau ia sudah selesai melakukannya, Tuhan Yesus berkata kepadanya, marilah ikutlah aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun anak muda ini telah mematuhi hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus tetap melihat ada kekurangan yang ada pada anak muda ini. Ia masih terikat dengan sikap keangkuhan dan kesombongan di dalam kehidupannya. Dan ia tidak pernah melakukan pelayanan kasih kepada sesama yang layak menerimanya. Sama juga dengan kita pada saat ini, sekalipun kita kelihatan seperti orang yang sempurna di hadapan manusia, namun Tuhan Yesus tetap melihat dan menegur kita masih ada lagi kelemahan yang harus kita tinggalkan dan yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Apakah kita sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus rela melakukan perintah Tuhan Yesus ini? Lalu yang kedua, mengapa iman dan perbuatan itu harus berjalan bersama-sama di dalam tindakan dan perbuatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Karena Yesus Kristus menyelamatkan kita karena iman. Iman yang menyelamatkan menurut Alkitab adalah iman yang bukan sekedar pengetahuan atau persetujuan intelektual tentang Tuhan Yesus, tetapi ia sebuah keyakinan yang disertai dengan perbuatan. Penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus di Bukit Golgota diselamatkan karena memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Ia berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatkanlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja nanti. Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan Yesus juga pernah berkata, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi ini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang benar pasti akan membawa perubahan hidup dan menghasilkan perbuatan yang baik. Bukan karena perbuatan itu yang menyelamatkan, tetapi karena itu adalah buah daripada iman yang sejati, iman yang menyelamatkan.
Firman Tuhan telah bersabda kepada kita pada pagi hari ini, bahwa iman yang sejati tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata saja, harus ditunjukkan dengan tindakan dan perbuatan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Roma, bahwa semua orang dapat diselamatkan hanya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, sungguhkah kita memiliki iman yang disertai dengan perbuatan itu? Tuhan Yesus tetap mencari iman yang disertai dengan perbuatan. Itu adalah merupakan iman yang hidup, iman yang tidak menduakan hati, kuasa Allah di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa pada pagi hari ini. Firman-Mu sungguh menjadi pelita dan terang bagi kami. Perjalanan kami sepanjang tahun ini, Tuhan kuatkanlah iman kami dalam kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami tetap hidup di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang di dalam pelayanan, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, bahkan juga yang melayani sebagai guru sekolah teologi, sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, sebagai umat-Mu, Tuhan kuatkanlah iman dan berikanlah kami urapan di dalam kuasa Roh Kudus, agar hidup ini tetap menjadi berkat dan tidak menyimpang dari jalan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah semua keluarga umat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, agar selama kami menjalani hidup di dalam kehidupan kami mengikuti Engkau, iman kami tetap beralas padamu sebagai batu karang yang teguh bagi kami. Di dalam Tuhan Yesus iman kami tidak akan goyah. Di dalam Tuhan Yesus iman kami terpelihara dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua umat-Mu yang tekun memberkati di dalam segala keperluan di dalam pelayanan-Mu ya Bapa, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara gereja. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang menggenapi janji-Mu di atas pekerjaan dan usaha. Mereka dimanapun mereka berada, biarlah mereka menikmati belas kasihan dan anugerah Allah di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang masih berada di dalam kekhawatiran Tuhan Engkau pertetapkanlah iman mereka. Tuhan berkati dan pagarilah seisi keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Engkau adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Tuhan selalu memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kami percaya dengan Tuhan dapat melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Apapun keadaan yang kami lalui, Engkau adalah Tuhan satu-satunya Allah yang berkuasa, yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah mendengar dan menjawab seruan doa kami. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.